محمد نبينا بنور هدينا من مكة Kalau memilih yang terbaik, pasangan itu adalah pasangan yang senantiasa terbaik agamanya. Dia hanya pengen dekat sama Allah, pengen diaturnya sama Allah, sama-sama ingin menegakkan agama Allah. Maka ini yang menjadi cita-cita kita, mendapatkan seorang pasangan yang terbaik agamanya. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku mau kamu. Kamu juga manusia diciptakan oleh Allah. Maka aku mau cari kamu yang sama-sama bisa menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencintai kamu karena Allah, kamu pun mencintai aku karena Allah. Kalau aku mencintaimu karena dirimu saja sendiri, kau bisa mati, paras cantikmu bisa berkurang, kebaikanmu bisa hilang, hartamu bisa berkurang. Tapi jika aku mencintaimu karena Allah, apapun yang terjadi kepada dirimu, dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia akan selalu punya alasan untuk terus bersama. Teman-teman di Palestina hari ini, para mujahid Palestina hari ini, dengan lapang hatinya, mereka mengatakan bahwa kami menjaga Palestina agar tidak hilang. Kita hidup dalam keadaan sangat nyaman. Maka seharusnya kita mampu menyiapkan diri, kita mampu berbuat banyak, melebihi mereka-mereka yang sekarang ini sedang dalam keadaan sulit, mereka-mereka yang tengah dalam keadaan perang dan konflik, mereka yang tengah terus sedih. Mereka mampu menyiapkannya. Belajarlah dari orang-orang Palestina. Mereka berhasil melahirkan generasi yang luar biasa. Maka mengapa kita tidak mampu melahirkannya? Kalau dua pembebas Palestina dalam sejarahnya bukan merupakan orang Palestina, maka bukankah terbuka kelak akan lahir Umar al-Indonesi atau Salahuddin al-Indonesi? Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata ustadz ini buruk juga, ustadz ini kotor juga. Jadi ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Setiap manusia yang merasakan kehidupan di hari ini pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya masa lalu. Sampainya hidup kita di hari ini meniscayakan adanya rangkaian peristiwa yang telah dilalui sebelum-sebelumnya. Itulah masa lalu. Ada masa lalu yang baik, indah, dan menyenangkan. Sebaliknya, ada pula masa lalu yang buruk, kelam, dan menyeramkan. Apapun itu, statusnya tetaplah masa lalu. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengilmui manajemen masa lalu, agar kita mampu menjadikannya sebagai cambuk perbaikan dalam merancang masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu saudara kita. Masalah ntar gimana sholatnya, kunut apa enggak, bismillahnya disir apa dizaharkan, pakai maulid apa enggak, suka tahlil apa enggak, dan sebagainya, itu masalah furu'iyah. Silakan masing-masing sesuai dengan apa yang diyakini, karena semua ada dalilnya. Tegas dalam masalah akidah, toleransi masalah furu'iyah. Biarkan berbeda, silahkan berbeda. Tegas akidah, toleransi furu'iyah, kembangkan senyum, salaman, pelukan, bermajlis bareng, duduk bareng dengan siapapun dia. Jangan gara-gara beda gurunya, beda ustadznya nggak mau duduk bareng. Kalau ada ustadz, kalau anda nggak suka, jangan diambil yang nggak sukanya, jangan diambil yang buruknya, ambil yang baik-baiknya. Gitu ya. Jadi prinsip tegas akidah, toleransi masalah furu'iyah. Bersabarlah di akhir zaman ini. Jadilah orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Dalam kondisi di akhir zaman ini, tunjukkan identitas kita.
tunjukkan prinsip kita dan nampakkan kecintaan kita kepada Islam ini secara terang-terangan. Kalau selama ini orang tidak malu-malu, kita lihat celana dirobek di lutut, dirobek di pinggul, di paha, nggak malu. Pakaian setengah telanjang, nggak malu. Pakaian kamar mandi dibawa keluar, masuk ke airport, ke mall, nggak malu. Maka apakah kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman menuju ridho dan surga Allah malu ketika kita membawa identitas muslim kita? Apakah kita perlu berpikir ulang apa nanti kata orang? Perlukah begitu? Sementara mereka-mereka yang di atas dosa dan maksiat nggak pernah mikir apa kata orang. Di akhir zaman ini Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, terang-teranganlah kamu, saling berlombalah dalam memperbanyak amal-amal soleh. Terang-terangan, tunjukkan bahwa kita ini muslim. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله